Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya bersama rekan saya akan memaparkan terkait final project kami pada mata kuliah Supply Chain Management dengan judul Project Analisis Penerapan Supply Chain Management pada Produk Aplikasi Infoseri. Adapun materi yang kami angkat yaitu terkait IT dan Inventory and Supply Chain, dan studi kasus ini kami ambil pada mitra magang yaitu PT Media Kreasi Abadi. Dan final project ini kami susun bersama, saya sendiri Siti Maria dengan NIM 12 19 1077 dan Ahmad Reja Maulana dengan NIM 12 19 1010. Adapun outline pembahasan pada final project ini ada 4, yaitu pendahuluan, metode, pembahasan, analisa, dan kesimpulan. Baik, masuk ke outline pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun yang semakin cepat dan menjadi tantangan berat bagi pengguna teknologi informasi itu sendiri. Adapun masalah yang kami angkat yaitu terkait tentang inventory. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicari pemecahan dalam mengatasi masalah, yaitu perlu adanya sistem informasi berbasis komputer, sehingga dapat membantu mengelola data barang menjadi laporan dengan real-time, tepat, dan akurat sesuai dengan yang diharapkan. Penerapan SCM dilakukan untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, sehingga pendapatan suatu perusahaan semakin meningkat. Penyediaan produk yang tepat bagi pelanggan di waktu yang tepat dan biaya ekonomis merupakan salah satu hal yang membuat perusahaan distributor bertahan. Adapun salah satu solusi yang ditawarkan PT Media Kreasi Abadi yaitu dengan menciptakan aplikasi inventory dengan nama Infoseri. Oke, selanjutnya ada profil company. Media Kreasi Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software development dan game yang berbasis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, perusahaan bergerak di industri kreatif dalam bidang pengembangan software, aplikasi, dan game. Perusahaan merasa bahwa aplikasi dan game ini adalah sarana yang paling sempurna untuk memperkenalkan budaya dan budi luhur bangsa kepada masyarakat global. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut, MK kini berusaha menjadi salah satu software developer dan game terbaik asal Indonesia. Masih dengan satu tujuan, yaitu memperkenalkan budaya, budi luhur bangsa dan pariwisata Indonesia kepada halayak global. MK sendiri itu didirikan pada awal tahun 2017. Visi dari MK sendiri itu menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat dengan selalu berusaha memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Misi dari MK sendiri yaitu membangun bisnis dan aset produktif, serta terintegrasi guna memberikan manfaat dan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, bangsa, dan negara, dengan menjalin kerjasama secara optimal dengan prinsip fokus kepada pelanggan, komitmen setiap pelayanan yang diberikan, kualitas dan profesionalisme yang kerja yang tinggi, serta inovasi berkesinambungan. Nah, di sini ada juga rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana alur mengoperasikan aplikasi Infoseri. Yang kedua, apa keunggulan dari aplikasi Infoseri. Yang ketiga, apa kelemahan dari aplikasi Infoseri. Yang keempat, ada apa manfaat dari penggunaan aplikasi Infoseri yang berkaitan dengan supply chain management. Nah, baru tujuan dari proyek ini, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui alur mengoperasikan aplikasi Infoseri. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui keunggulan dari aplikasi Infoseri. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kelemahan dari aplikasi Infoseri. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui manfaat dari penggunaan aplikasi Infoseri dan kaitannya dengan supply chain management. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke outline metode. Di sini ada basic tools. Dalam basic tools ada menjelaskan terkait fitur dalam aplikasi. Yang pertama, post. Dengan keuntungan manajemen keuangan harian lebih teratur, informasi tentang keuangan atau penjualan menjadi lebih sistematis, dan terorganisirnya bisnis penjualan yang klien punya. Kemudian ada manajemen inventory dengan kegunaan untuk memantau stok barang masuk dan keluar dari toko yang ada di aplikasi Infoseri. Kemudian sini juga ada tools yang digunakan, pertama browser, yaitu laman untuk mengakses aplikasi, ada PC atau laptop dan juga mobile, yaitu alat untuk mengakses aplikasi, kemudian ada internet, koneksi untuk mengakses dan menjalankan aplikasi, dan terakhir ada Canva, yaitu alat pembuatan PowerPoint dan presentasi tugas final project. Kemudian selanjutnya ada alur berpikir dari penyusunan panel project ini. Yang pertama, melakukan identifikasi permasalahan terhadap perusahaan. Kedua, melakukan pengamatan, identifikasi, dan recap terhadap data. Yang ketiga, melakukan pengolahan dengan menganalisis dan mengkaji data. Dan terakhir, menarik kesimpulan dari permasalahan dan memberikan saran. Baik, selanjutnya masuk ke outline pembahasan. Pertama, di sini ada penyajian data terkait mind map perancangan aplikasi Infoseri. Jadi, tim pengembang aplikasi Infoseri ini sebelum
membuat aplikasinya mereka brainstorming terlebih dahulu dan hasil brainstormingnya dicurahkan atau diletakkan ke mind map ini. Selanjutnya ada penyajian data terkait tampilan aplikasi InfoSeri. Di sebelah kiri ada tampilan awal, kemudian di sebelah kanan ada fitur-fitur yang disediakan. Selanjutnya yaitu penyajian data terkait tampilan InfoSeri pada dua atau multi-platform. Yang sebelah kiri yaitu tampilan InfoSeri pada web dan sebelah kanan pada mobile. Kemudian penyajian yang terakhir yaitu tampilan aplikasi InfoSeri pada fitur manajemen inventory, di mana di sini ditampilkan stok barang masuk, stok barang keluar, dan fitur-fitur lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengolahan data. Yang pertama ada alur pengoperasian aplikasi InfoSeri. Yang pertama sign up terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat akun bisa login. Di menu login ada forgot password. Apabila teman-teman lupa dalam pembuatan passwordnya tadi. Lalu ketika sudah login, teman-teman akan masuk ke tampilan homepage. Nah, di homepage ini ada menu untuk melakukan pembuatan toko. Nah, sebelum membuat toko, teman-teman harus subscribe terlebih dahulu dengan biaya subscribe-nya itu sebesar 80.000 per bulan. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa menggunakan aplikasi, kemudian masuk ke tampilan beberapa aplikasinya itu ada history order, history tentang order dari produk yang teman-teman lakukan di toko teman-teman, baru ada inventory juga, itu berhubungan dengan manajemen inventory-nya tadi, dari stok barang masuk, stok barang keluar, baru di sini ada kasir atau pos sistem, itu terkait pembelian produk untuk penambahan inventory-nya juga, baru yang terakhir ada dashboard, itu berhubungan dengan laporan transaksi keuangan. Nah, baru di sini ada juga keunggulan dari aplikasi InfoSeri. Yang pertama itu multi platform, aplikasi dapat diakses menggunakan mobile maupun web. Yang kedua, pencatatan stok barang lebih terintegrasi dan real time. Nah, lalu untuk kelemahan aplikasi InfoSeri sendiri, yang pertama fitur yang disajikan masih sedikit dan terbatas, yang kedua hanya bersifat B2B atau business to business, sehingga pencipta aplikasi hanya menyediakan wadah untuk toko atau owner guna memantau penjualan harian dan stok barang melalui kasir. Belum berinteraksi dengan customer dalam aplikasi tersebut. Aplikasi masih berbayar dengan cara subscribe. Lalu manfaat aplikasi InfoSeri sendiri yaitu memudahkan toko dalam memantau penjualan harian dan stok barang masuk serta keluar. Yang kedua, membantu mengelola data barang sehingga menjadi laporan dengan cepat, real time, tepat, dan akurat. Baik, selanjutnya masuk ke outline analisa dan kesimpulan. Pertama, analisa berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan tim pengembang aplikasi PT Media Kreasi Abadi, didapatkan bahwa aplikasi InfoSeri merupakan aplikasi tentang inventory berbasis web dan mobile yang menyediakan sistem point of sale dengan fitur untuk menghitung penjualan harian, manajemen inventory, transaksi penjualan harian, bulanan, dan tahunan di toko yang melakukan subscribe pada aplikasi InfoSeri. Namun, ketika menggunakan aplikasi atau web InfoSeri, pemilik toko atau owner dapat dengan mudah manajemen stok produk yang tersedia di toko, baik itu stok keluar maupun stok masuk. Selain itu, pada fitur kasir dapat mendata stok barang yang ingin ditambah atau dibeli, kemudian nanti akan dibayar oleh toko sesuai harga barang yang dibeli. Lalu untuk dashboard sendiri nanti akan muncul laporan penjualan produk yang terjual di toko owner yang terdiri dari total penjualan bersih, total penjualan kotor, rata-rata transaksi, dan total transaksi. Kemudian aplikasi ini juga masih dalam tahap pengembangan sehingga akan selalu ada perbaikan dan perubahan dari waktu ke waktu agar fitur dan lainnya dapat lebih update lagi dalam hal meningkatkan manajemen persediaan secara IT. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menganalisis dan mengkaji data terkait aplikasi InfoSeri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diketahui alur pengoperasian aplikasi InfoSeri yaitu dimulai dari sign up untuk membuat akun, lalu pengguna dapat login dengan fitur login. Setelah login akan muncul tampilan homepage untuk membuat toko yang ingin dipantau inventory dan transaksi penjualannya. Lalu setelah itu melakukan subscribe terlebih dahulu untuk penggunaan aplikasi atau webnya dengan biaya sebesar 80.000 per bulan. Nah, setelah membayar subscribe tadi, pengguna atau pemilik toko dapat melakukan manajemen inventory dengan menambah dan mengecek stok barang atau produk yang masuk dan keluar dari toko, serta stok barang yang tersedia. Lalu pada menu dashboard akan menampilkan laporan penjualan produk yang terjual di toko order. Lalu untuk keunggulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi bersifat multi-platform, aplikasi dapat diakses menggunakan mobile maupun web, dan pencatatan stok barang lebih terintegrasi dan real time.
Kelemahan dari aplikasi InfoSeri yaitu fitur yang disajikan masih sedikit dan terbatas. Aplikasi ini hanya bersifat B2B atau business to business, sehingga pencipta aplikasi hanya menyediakan wadah untuk toko atau owner guna memantau penjualan harian dan stok barang melalui kasir. Belum berinteraksi dengan customer dalam aplikasi tersebut, serta aplikasi ini masih berbayar. Nah, diketahui pula manfaat dari aplikasi ini yaitu dapat memudahkan toko dalam memantau penjualan harian dan stok barang masuk serta keluar, membantu mengelola data barang sehingga menjadi laporan dengan cepat atau real time, tepat, dan akurat. Nah, adapun referensi dari pengerjaan proyek kami sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.